Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah IMPA. Gimana? Udah siap semua? Yuk kita berdiri sambil kita menyanyi bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Sekali lagi ya, dengan wajah gembira dan sukacita. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah yang boleh Tuhan Yesus berikan bagi kami. Di pagi hari ini, kembali kami bersama-sama melakukan ibadah IMPA kami, walaupun hanya melalui video yang telah kakak-kakak layan siapkan untuk kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua anak-anak yang sedang mengikuti ibadah IMPA di pagi ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak layan. Tuhan Yesus berkati sehingga kami boleh duduk dengan tenang dan kami dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini. Berkati kakak layan yang melayani sehingga mereka dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari video yang telah disiapkan oleh kakak layan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah IMPA kita pada hari ini. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan diambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, pernah nggak dengar kata budak? Lalu apakah adik-adik tahu apa arti kata budak? Adik-adik, budak artinya hamba atau abdi atau orang yang menjadi hamba bagi orang lain yang harus menjalankan kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya, atau wajib bekerja tetapi tidak berhak mendapatkan upah. Adik-adik, pembacaan kita hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 merupakan perikop yang di dalamnya hendak mengajak umat untuk dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Bagian dalam teks pembacaan kita hari ini berisi tentang segala aturan berkaitan tentang budak. Mengapa Allah mengeluarkan ketetapan tentang budak? Adik-adik, sistem perbudakan patriarkal diperkirakan sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi loh, bahkan jauh-jauh sebelumnya.
Pengaruh sistem hukum Romawi khususnya yang berkaitan dengan sistem hukum budak dan perbudakan cukup berpengaruh kuat adik-adik. Mereka menganggap seorang budak laki-laki maupun perempuan adalah milik orang lain yang tidak mempunyai hak, sehingga pemiliknya dapat memakai mereka sesuka hati mereka dan seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi tuannya. Nah, adik-adik, pada masa itu perbudakan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam tradisi Ibrani kuno. Mengapa? Karena menjadi budak seringkali dijadikan pilihan agar supaya bisa bertahan hidup dan juga supaya bisa mendapatkan perlindungan di tengah kemiskinan hidup. Namun seringkali budak itu dimanfaatkan hanya untuk kepentingan tuannya adik-adik. Nah, karena itulah Allah melihat perlu diberikan ketentuan atau aturan tentang budak sebagai usaha untuk menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Aturan tentang budak yang disampaikan oleh Allah dalam bacaan hari ini bukan berarti bahwa Allah mengizinkan perbudakan terjadi adik-adik, melainkan ketetapan yang Allah berikan dalam bacaan kita tentang budak sebenarnya hendak mengembalikan harkat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, adik-adik, dalam ketetapan itu dijelaskan bahwa sebagai seorang budak, mereka diberikan kebebasan untuk memilih kelanjutan hidupnya. Mereka diberi kebebasan untuk memilih apakah mereka mau merdeka atau apakah mereka mau menjadi budak seumur hidupnya. Dalam bacaan kita hari ini ada pilihan-pilihan yang ditampilkan. Dalam ayat kedua, di situ dikatakan bahwa seorang budak Ibrani bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ketujuh dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Namun adik-adik, menjadi hal yang sangat menarik pada ayat yang ke-6, yaitu ketika sang budak memilih untuk tetap bersama tuannya seumur hidup, maka sang tuan wajib membawanya ke hadapan Allah untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah. Hal ini bertujuan agar sang tuan dan sang budak sama-sama menjalin hubungan kerjasama yang baik, serta bertanggung jawab kepada Allah sehingga tidak saling menyakiti dan merugikan. Melalui bacaan kita hari ini, kita kembali belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang selalu menjaga hak asasi setiap umatnya. Ketetapan yang Allah berikan tentang budak merupakan cara Allah untuk mengembalikan harkat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Yang kedua, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk selalu membangun hubungan baik dengan sesamanya. Apapun posisi kita adik-adik, baik sebagai tuan yang memiliki kedudukan tinggi ataupun sebagai budak yang memiliki kedudukan rendah, ingatlah bahwa di hadapan Allah semua manusia itu memiliki posisi dan kedudukan yang sama, yaitu sebagai umat Allah. Sehingga setiap manusia wajib hidup dengan saling menghormati dan menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Yang ketiga, bahwa setiap orang percaya harus menyadari bahwa dirinya yang adalah budak dosa telah mengalami kemerdekaan oleh karya keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus. Yang keempat, bahwa setiap orang yang telah mengalami kemerdekaan hidup bersama Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak takut untuk berjuang meraih kemerdekaan hidup sesuai kehendak Allah melalui karya-karya yang bermakna. Adik-adik, apa saja ya karya kebaikan yang kita bisa lakukan?
Wah, banyak adik-adik. Contohnya, ya kita mau menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita dimanapun kita berada. Kita nggak boleh egois ya adik-adik. Bisa dengan cara sederhana, kalian rajin belajar supaya apa yang kalian cita-citakan kelak bisa tercapai. Terus apa lagi? Saat ini kan adik-adik selalu ada di rumah tuh. Nah, pasti dong mamanya pasti punya tanaman, apakah itu bunga, kembang-kembang, atau tanaman obat. Pokoknya tanaman lah. Nah, kalian bantulah orang tua untuk merawat tanaman tersebut. Disiramin, gak perlu tunggu-tunggu disuruh ya. Lakukan saja. Lakukan karya-karya kebaikan dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik, kemarin 17 Agustus kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Pastinya kalian sudah tahu Indonesia berulang tahun yang ke-75 tahun. Nah, kemerdekaan itu adik-adik diraih dengan tidak mudah loh. Diraih dengan pertumpahan darah para pejuang yang bertekad bulat untuk membela tanah air dengan menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Nah, melalui perjuangan mereka, membuat kita dan seluruh warga negara Indonesia lainnya dapat menikmati kebebasan untuk berkarya, dapat menikmati pendidikan sampai tingkat tertinggi, terus dapat mengekspresikan diri dan melakukan apapun, namun tetap dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, diri sendiri, dan negara. Nah, adik-adik, di dalam mengisi kemerdekaan itu, kita lakukan karya-karya kebaikan. Rajin belajar supaya kelak kalian menjadi pemuda-pemudi yang tangguh, yang pintar, yang bisa membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, pada saat ini walaupun kita sudah merdeka dari penjajahan, tetapi saat ini kita kembali dijajah oleh pandemi virus corona yang menimbulkan ketakutan, kegelisahan, sampai pada kematian. Gerak kita terbatas. Kita dihimbau untuk hanya berada di rumah. Kalau nggak penting-penting keluar, ya di rumah saja. Nah, walaupun ruang gerak kita terbatas adik-adik, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap terus berkarya, melakukan karya kebaikan dimanapun adik-adik berada. Kalau saat ini kita hanya dihimbau untuk di rumah saja, adik-adik belajar dari rumah saja, lakukan dengan sukacita, belajar dengan sungguh-sungguh walau hanya belajar dari rumah. Terus ikutin aturan pemerintah. Kalau keluar rumah tetap pakai alat pelindung diri ya adik-adik ya. Kalian pakai masker. Kalian pakai pelindung wajah. Terus kalau main sama temannya jaga jarak. Terus gak boleh kumpul-kumpul. Dan lagi adik-adik, sementara ini kalian jangan jajan sembarangan ya. Apalagi jajan makanan-makanan yang di pinggir jalan tuh. Jangan dulu adik-adik. Untuk saat ini lebih baik makan makanan yang disediakan oleh mama di rumah ya adik-adik ya. Kalian ikuti
patuh sama perintah orang tua. Disuruh makan yang disiapkan oleh orang tua, makan makanan bergizi. Suruh minum susu, minum. Suruh minum vitamin, minum. Suruh istirahat. Pokoknya adik-adik untuk saat ini lakukan karya kebaikan di rumah dengan ikuti aturan pemerintah, terlebih dengar-dengaran apa kata orang tua ya. Dan yang pastinya kalian tetap semangat untuk belajar dengan sukacita, jaga kesehatannya, patuh dan taat pada aturan dan pada orang tua, supaya karyamu akan selalu mendatangkan berkat kebaikan dalam hidupmu kelak. Amin. Untuk tugas adik-adik, kakak minta kalian bikin karya menulis kah, gambar kah, apakah, pokoknya apa yang kalian lakukan selama berada di rumah selama COVID-19 ini. Oke, sampai berjumpa kembali adik-adik. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang dapat menjadi berkat buat semua orang, supaya kami dapat melaksanakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, sehat, berperilaku baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hendak bersyukur untuk Kakak Esther yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkatilah Kakak Esther bersama dengan seluruh keluarganya, supaya senantiasa memperoleh kesehatan, anugerah, dan kasih yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami hendak berdoa untuk orang tua kami satu persatu, baik yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh dengan kami. Tuhan menolong dan memberikan berkat kepada orang tua kami semua. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Pelkat PA. Tuhan berkati setiap langkah kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami hendak serahkan seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan usia 75 tahun bangsa dan negara kami ini. Terus Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, supaya kami semua memperoleh kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan menolong seluruh bangsa Indonesia ini terlepas dari segala penyakit, bahkan COVID-19 ini ya Tuhan yang sudah menjadi pandemik. Tuhan menolong berkati para medis yang berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit semua. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan, kami hendak serahkan orang-orang yang sedang berulang tahun bersukacita. Tuhan memberkati dan melebih-lebihkan sukacita mereka. Senantiasa mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak serahkan Bapak Pendeta Edi Rade bersama Ibu Pendeta Ida. Tuhan berkati supaya memperoleh hikmat, akal budi yang berasal daripada Tuhan, sehingga pelayanan beliau berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskanlah supaya berkenan kepada Tuhan dan bermanfaat untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan, kami serahkan doa kami hanya demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.